Bab 3361, Bayangan Psikologis. Setelah melihat Dev, hantu gunung iblis Lau buru-buru melangkah ke depan dan berkata, "Tuan Dev, apakah Anda baik-baik saja? Saya dengar seseorang membuat masalah bagi Anda." "Hantu tua, aku baik-baik saja. Hanya saja seseorang ingin aku berlutut dan meminta maaf." Dev berkata sambil tersenyum tipis. Ketika hantu gunung iblis mendengar ini, dia langsung menjadi marah. Kemudian dia melihat ke arah Cheng Jinghui dan berkata, "Cheng, apakah kamu yang meminta Tuan Dev untuk berlutut dan meminta maaf? Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu berani meminta Tuan Dev untuk berlutut dan meminta maaf? Saya pikir kamu tidak ingin tinggal di Blood Spirit Peak lagi." Meskipun kekuatan tetua hantu gunung iblis tidak sebaik Cheng Jinghui, ketika Cheng Jinghui melihat tetua hantu gunung iblis, ada sedikit ketakutan di wajahnya. Cheng Jinghui tidak berani membantah omelan tetua hantu gunung iblis, dia hanya bisa tersenyum canggung dan berkata, "Tetua Gui, ini. Teman Tao kecil ini masih ada hubungannya denganmu." "Omong kosong, saya masih menyebut Tuan Dev sebagai leluhur saya. Apakah Anda berani meminta leluhur saya untuk berlutut dan meminta maaf kepada Anda? Apakah Anda yakin saya akan mati bersama Anda sekarang?" Hantu gunung setan Lao meraung. Cheng Jinghui tertegun sejenak, dia benar-benar tidak mengerti bagaimana seorang biksu manusia yang baru saja melangkah ke alam kesengsaraan bisa menjadi nenek moyang para pembudidaya iblis seperti hantu gunung iblis. Tapi melihat ekspresi wajah orang tua hantu gunung iblis, Cheng Jinghui hanya bisa mengakuinya dan berkata, "Kesalahpahaman, ini semua adalah kesalahpahaman." "Tuan," melihat Cheng Jinghui telah menyerah, Liu Sui berteriak dengan enggan. "Diam, kamu, Master Realm Kesengsaraan tingkat 4, tanganmu dipatahkan oleh Master Realm Kesengsaraan tingkat pertama, dan kamu masih memiliki keberanian untuk mengatakannya." Cheng Jinghui berteriak pada Liu Sui, lalu menariknya pergi. Melihat tidak ada pertarungan, semua orang perlahan bubar. Dev bertanya dengan rasa ingin tahu, "Hantu tua, kekuatanmu saat ini mungkin tidak sebaik Cheng Jinghui. Mengapa dia begitu takut padamu?" Ketika hantu gunung setan tua mendengar ini, dia langsung tertawa. Luo Shouhai menjelaskan sambil tersenyum, "Tuan Dev tidak tahu. Faktanya, kami dan Gui Lao sudah saling kenal sejak kecil. Kedua sekte kami tidak berjauhan saat itu dan kami sering berkomunikasi satu sama lain. Dan adik laki-lakiku telah diintimidasi oleh Tuan Hantu sejak dia masih kecil." Seluruh tubuhnya gemetar saat melihat Tuan Hantu. Meskipun kemudian adik laki-lakiku pergi ke puncak Sweling dan mendapat beberapa peluang dan kekuatannya meningkat pesat. Tapi bahkan jadi, dia melihat hantu tua itu masih gemetar. Ini mungkin bayangan di hatiku yang telah jatuh sejak masa kanak-kanak. Seluruh Gunung Tianmo tahu bahwa adik laki-lakiku selalu gemetar saat melihat hantu. Ketika Dev mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa, sepertinya bayangan masa kecilnya sulit dihilangkan. "Ji Yun, berikan uang kepada orang lain." Dev meminta Ji Yun memberikan 100.000 koin roh kepada pria besar yang menjual jam tangan. Ji Yun mengangguk dan melemparkan uangnya. Orang besar itu tidak sopan dan hanya mengambilnya. Setelah mendapatkan uang, lelaki besar itu mengemasi kiosnya dan pergi. Ketika pria besar itu pergi, Dev tiba-tiba tercengang, matanya penuh keraguan. Karena baru saja ketika Cheng Jinghui meledak dan ingin mengambil tindakan, semua orang tidak tahan dan menghindar, tetapi pria besar ini duduk tak bergerak di depan kios. Saat itu, Dev sedang mati-matian menahan aura Cheng Jinghui, jadi dia tidak terlalu memperhatikan pria besar itu, tetapi sekarang tampaknya kekuatan pria besar yang mendirikan kios ini jelas tidak sederhana. "Tuan Dev, ada apa?" tanya Tuan Gui. "Oh, tidak apa-apa." Dev tersenyum tipis, lalu mengeluarkan jam itu dan berkata, "Hantu tua, Tuan Lembah Luo, menurut Anda apakah ada yang istimewa dari jam ini?" Gui Lao mengikuti Luo Shouhai dan melihat jam untuk waktu yang lama, lalu mereka semua menggelengkan kepala. Jam ini hanya diukir dari batu giok. Meskipun terlihat hidup, tidak ada yang istimewa darinya. Dev melihat bahwa Gui Lao dan Luo Shouhai tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa, jadi dia menyimpan jam itu, tetapi dia selalu merasa pasti ada sesuatu yang istimewa pada jam ini. Bab 3362 Lama tidak bertemu. "Tuan Dev, saya telah mendapatkan token agar Anda dapat memasuki medan perang para dewa dan iblis. Jika pria bernama Kong tidak berani memberikannya kepada Anda, saya akan melawannya sekuat tenaga." Hantu gunung iblis mengeluarkan sebuah token dan menyerahkannya kepada Dev. "Terima kasih, hantu tua. Apakah setiap orang perlu memiliki token ini?" Dev bertanya. Luo Shouhai mengangguk, "Ya, setiap orang memerlukan token untuk masuk, tetapi token biasa hanya dapat ditukar dengan koin spiritual atau sumber daya. Token Tuan Dev adalah token VIP yang memungkinkan Anda memasuki medan perang para dewa dan iblis lebih awal dari yang lain. Hanya ada sedikit token seperti ini. Hanya 6 sekte iblis utama dari klan iblis kita yang memilikinya. Beberapa di antaranya diberikan kepada mereka yang berada di daerah Gunung Tianmo. Sekte dan keluarga lain. Tuan Dev, token ini awalnya milik hantu gunung iblis yang lama." "Lao Luo, apa yang kamu bicarakan?" Hantu gunung iblis memandang Luo Shouhai dengan tidak senang. Alasan mengapa geng Lao hantu gunung iblis hanya mengatakan bahwa dia mengikuti pemimpin sekte Suanyin adalah karena dia takut Dev akan merasa tertekan.
Tuan Dev, saya telah melihat banyak dunia sendirian, dan saya telah melihat beberapa medan perang para dewa dan iblis, jadi saya tidak tertarik dengan medan perang para dewa dan iblis di Gunung Tianmo, jadi saya hanya memberikan tokennya kepada Tuan Dev. Hantu Gunung Setan Lao mengikuti Dev dan menjelaskan. Dev tahu bahwa bos hantu Gunung Iblis baru saja mengatakan ini, siapapun yang tidak ingin memasuki medan perang para dewa dan iblis terlebih dahulu, siapapun yang masuk terlebih dahulu pasti akan berada di atas angin. Gui Lao, terima kasih. Dev memandang tetua hantu Gunung Iblis dengan penuh rasa terima kasih dan berkata. Tuan Dev serius. Secara logika, saya harus memanggil Anda, leluhur. Itu hanya tanda. Sama-sama, Tuan Dev. Hantu Gunung Iblis tua itu tertawa dan berkata. Banyak orang di sekitar memandang Dev dengan iri, bagaimanapun, token VIP ini harus dianggap sebagai harta yang tak ternilai di sini. Tuan Dev, Anda harus menyimpan token ini dengan baik. Meskipun ada peraturan di sini yang menyatakan bahwa perkelahian pribadi tidak diperbolehkan, beberapa orang yang cemburu tidak dapat menghindari pencurian token Tuan Dev secara diam-diam. Jika saatnya tiba, sebaiknya kamu berhati-hati jika kamu hanya mengenali tokennya tetapi tidak mengenali orangnya. Luo Shouhai mengingatkan Dev. Terima kasih Tuan Luo karena telah mengingatkanku, aku akan memperhatikannya. Dev langsung memasukkan token itu ke dalam ring penyimpanan, tidak mungkin orang lain mencuri token itu. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Gui dan Luo Shouhai, Dev, Ji Yun dan Huo Feng tidak mendatangi Tuan Miao dan yang lainnya, tetapi terus berkeliaran di jalan. Sulit untuk datang ke Sekte Suanyin sekali, tetapi Anda mungkin tidak akan pernah datang lagi seumur hidup Anda, jadi Dev ingin berjalan-jalan dan melihat apakah dia dapat menemukan harta karun. Tuan Dev, sudah lama tidak bertemu. Tepat setelah Dev, Ji Yun dan Huo Feng berjalan dalam jarak tertentu, seseorang memanggilnya dari belakang. Dev segera menoleh ke belakang dan menemukan bahwa itu adalah Ning Kaichen di belakang Ning Kaichen, ada beberapa anggota keluarga Ning yang mengikutinya. Ketika mata Dev tertuju pada seorang lelaki tua di sebelah Ning Kaichen, dia tidak bisa menahan cemberut. Dia tidak mengenal lelaki tua itu, tetapi dia menemukan bahwa aura lelaki tua itu tampak familiar, tetapi Dev tidak dapat mengingat seperti apa rupanya untuk sementara waktu. Ketika lelaki tua itu melihat Dev, ekspresinya sedikit berubah, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Namun, perubahan ini segera pulih. Tuan Ning, kebetulan sekali. Saya tidak menyangka Anda akan datang ke Gunung Tianmo. Dev menarik pandangannya dan tersenyum tipis pada Ning Kaichen. Tuan Dev, saya sudah lama tidak bertemu Anda. Kekuatan Anda benar-benar meningkat pesat. Sekarang Anda bahkan tidak peduli dengan biksu tingkat 5 di alam kesengsaraan. Seperti yang diharapkan, dia adalah manusia surga yang bangga, dan dia juga mengenal begitu banyak orang dari klan iblis dan mendapat token VIP. Saya sangat mengagumi Tuan Dev. Ning Kaichen berkata dengan tulus. Jelas sekali, dia telah melihat semuanya ketika Dev mematahkan lengan Liu Sui barusan, dan dia juga melihat hantu gunung iblis memberikan tanda kepada Dev. Bab 3363, Setan Batin. Namun belum lama ini, kekuatan Dev dipandang remeh oleh Ning Kaichen, namun kini Ning Kaichen telah dihancurkan oleh Dev. Ini adalah bakat, sebagai kepala keluarga, Ning Kaichen bekerja keras dengan segala macam sumber daya untuk berlatih, tetapi pada akhirnya dia tidak dapat berkembang secepat Dev. Tuan Ning, Anda tidak buruk. Sekarang Anda telah menembus alam kesengsaraan. Anda seharusnya mencapai alam kesengsaraan tingkat ketiga, kan? Dev tersenyum tipis dan berkata. Ning Kaichen berkata dengan sedikit malu, saya baru saja menembus ke level ketiga beberapa hari yang lalu. Dibandingkan dengan Tuan Dev, saya benar-benar malu. Dev memandang orang tua di sebelah Ning Kaichen dan bertanya, Tuan Ning, siapa ini? Oh, ini adalah leluhur keluarga Ning kami. Dia sudah bertahun-tahun tidak dilahirkan. Kali ini dia baru saja datang ke Gunung Tianmo bersamaku. Kata Ning Kaichen. Dev mengangguk sedikit dan tersenyum pada lelaki tua itu, yang dianggap sebagai salam. Tapi wajah lelaki tua itu tanpa ekspresi, dan matanya tidak berwarna. Tampaknya membuat orang merasa tidak bernyawa, tetapi Dev tidak terlalu memperhatikannya, bagaimanapun, dia adalah anggota keluarga Ning dan dia tidak berinteraksi dengannya. Setelah mengobrol sebentar dengan Ning Kaichen, Dev membawa Huo Feng dan pergi bersama Ji Yun. Namun tidak lama setelah dia pergi, Dev tiba-tiba berhenti, lalu berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya, aku ingat seperti apa nafas ini, seperti Ningxi itu. Dev buru-buru berbalik, mencari Ning Kaichen setelah dengan hati-hati merasakan aura lelaki tua itu, Ning Kaichen sudah pergi bersama yang lain. Tuan Dev, apa yang Anda bicarakan? Siapa Ningxi itu? Ji Yun tidak tahu tentang urusan Dev di dunia sekuler, jadi dia tidak tahu siapa Ningxi. Namun, Huo Feng sedikit bingung dan berkata, Guru, menurut Anda siapa yang memiliki aura seperti itu Ningxi? Adapun nenek moyang keluarga Ning barusan, saya merasa aura di tubuhnya sangat familiar, tapi saya tidak memikirkannya. Sekarang kalau dipikir-pikir, auranya sangat mirip dengan Ningxi. Alasan mengapa Dev tidak memikirkannya pada awalnya adalah karena dia tidak memikirkan Ningxi sama sekali. Ningxi sudah mati, dan dia masih berada di dunia sekuler, bagaimana dia bisa ada hubungannya dengan dunia surgawi dan dunia manusia? Tuan, bukankah Ningxi sudah mati? Selain itu, jika dia tidak mati,
dia mungkin tidak akan bisa muncul di sini. Apakah Ningxi telah menjadi iblis batiniahmu dan membuatmu merasa salah? Ini tidak mungkin. Orang tua tadi adalah leluhur keluarga Ning. Dia seharusnya berusia ratusan tahun. Tidak mungkin dia milik Ningxi. Huo Feng membujuk Dev. Mungkin aku merasa salah. Dev juga tidak mempercayainya, lagi pula Ningxi mengikuti leluhur keluarga Ning dan tidak bisa memukulnya dengan 8 tiang. Namun bagi Ningxi, Dev juga mengagumi pria ini dari lubuk hatinya yang paling dalam. Dia telah menguntitnya sejak lama. Dev bisa dianggap menyaksikan Ningxi tumbuh selangkah demi selangkah. Omong-omong, Ningxi dapat dianggap sebagai orang yang sangat berbakat, tetapi jika dia memilih untuk melawan Dev, dia ditakdirkan untuk tidak mendapat banyak konsekuensi. Dev tidak berkeliaran, tapi kembali bersama Ji Yun dan Huo Feng. Melihat Dev kembali, Kai Hongwei dan Tuan Miao bergegas menyambutnya. Tuan Dev, apa kabar? Kami mendengar bahwa kali ini sulit mendapatkan token untuk memasuki medan perang para dewa dan iblis. Keduanya khawatir Dev akan meninggalkan mereka. Jika Anda tidak bisa mendapatkan tokennya, Anda tidak akan bisa memasuki medan perang para dewa dan iblis, dan lari Anda akan sia-sia. Dan beberapa orang tewas dalam perjalanan. Bos Kai, Tuan Miao, jangan khawatir. Token untuk memasuki medan perang para dewa dan iblis dapat diperoleh hanya dengan koin spiritual dan sumber daya. Anda tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Saya akan meminta Ji Yun untuk persiapkan tokennya bersamamu ketika waktunya tiba. Oke. Tetapi sulit untuk mendapatkan token VIP. Saya hanya punya satu sekarang, dan itu diberikan kepada saya oleh teman iblis. Dev berkata sedikit meminta maaf. Bab 3364 terbuka. Tuan Dev, kami tahu bahwa token VIP hanya tersedia untuk sekte iblis besar di Gunung Tianmo dan sekte sekitarnya. Selama Anda memiliki token biasa, Anda dapat memasuki medan perang para dewa dan iblis. Kai Hongwei berkata cepat. Tampaknya mereka juga telah memahami aturan dan aturan medan perang antara dewa dan iblis. Setiap orang harus memanfaatkan beberapa hari ini dan beristirahat dengan baik. Saat kita memasuki medan perang para dewa dan iblis, kita tidak tahu bahaya apa yang akan kita hadapi. Dev berkata kepada semua orang. Semua orang mengangguk, lalu mereka semua beristirahat. Dev mengunci diri di kamar, mengeluarkan jam, dan melihatnya dengan cermat. Dev memasukkan semua nafas di tubuhnya ke dalam jam dan menemukan bahwa tidak ada yang aneh dengan jam itu. Apakah jam ini benar-benar benda biasa yang diukir dari batu giok? Dev melihat jam di tangannya dan berpikir keras. Karena dia yakin bahwa dia tidak sedang silau atau berhalusinasi, jarum jam memang bergerak saat itu. Tapi sekarang, tidak peduli metode apa yang digunakan Dev, dia tidak bisa menggerakkan jarum jam. Selama 3 hari berturut-turut, Dev gagal mempelajari jam secara menyeluruh. Pada hari ini, Jin Dong menemukan Dev dan memberitahu Dev bahwa saluran pertempuran antara dewa dan iblis telah sepenuhnya terbuka. Karena Dev memiliki token VIP, dia bisa masuk terlebih dahulu. Beritanya belum dirilis, hanya untuk mencegah seseorang yang sangat ingin masuk dan membobol langsung. Tidak apa-apa jika hanya ada 1 atau 2 orang, tetapi jika semua orang ingin terburu-buru, tidak ada cara untuk menghentikan mereka, jadi memblokir berita adalah cara terbaik. Dev mengikuti Jin Dong ke aula sekte Suanyin. Lebih dari 10 orang telah berkumpul di sini, dan mereka semua seharusnya menerima token VIP. Di sini, Dev bertemu dengan Master Kong dari sekte Suanyin. Dia adalah seorang lelaki tua kurus dengan janggut dan mata cerah. Dia terlihat sangat cakap dan mampu berbisnis. Semuanya, medan perang para dewa dan iblis sekarang terbuka. Kalian semua memiliki token mulia, jadi kalian bisa masuk terlebih dahulu. Namun, dalam 3 hari, semua medan perang para dewa dan iblis akan dibuka. Kamu hanya punya waktu 3 hari sebelumnya, jadi coba gunakan 3 hari ini untuk menemukan harta karun. Setelah dibuka sepenuhnya, kamu tidak akan mendapat keuntungan. Tapi saya ingin mengingatkan Anda bahwa setelah memasuki medan perang para dewa dan iblis, semua aturan akan hilang. Apakah Anda bisa keluar dari medan perang para dewa dan iblis tergantung pada kemampuan Anda. Setelah pemimpin Sekte Kong selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan atap aula perlahan terbuka. Segera setelah itu, saya melihat awan kabut di udara, seolah seluruh aula melayang di udara. Sekte Master Kong melompat lebih dulu, diikuti oleh yang lainnya. Semua orang melewati lautan awan dan melihat pusaran putih di sekitar celah di langit jauh lebih sedikit. Di depan celah ini, ada puluhan orang berdiri. Beberapa dari orang-orang ini adalah pembudidaya iblis, beberapa adalah biksu manusia, semua orang-orang dari beberapa sekte dan sekte iblis besar di Gunung Tianmo. Orang-orang ini berjaga di sini untuk mencegah siapapun menyelinap masuk. Jika mereka bisa masuk dengan santai, maka aturan yang dinegosiasikan oleh sekte Suanyin dan semua orang tidak akan berguna. Semua orang menginjak lautan awan dan melihat celah itu dengan tenang, semua orang sangat bersemangat karena mereka tidak tahu apa yang akan mereka temui setelah memasuki medan perang para dewa dan iblis. Tuan Dev. Luo Shouhai membawa Luo Si ke Dev. Tuan Lembah Luo, siapa yang Anda rencanakan untuk dikirim oleh Lembah Roh Darah ke medan perang antara dewa dan iblis? Dev bertanya. Menurut Dev,
Jin Dong harus menjadi kandidat terbaik, lagi pula Jin Dong adalah murid tertua dan memiliki kekuatan yang bagus. Atau Luo Shouhai bisa masuk sendiri, tapi itu akan kehilangan kesempatan bagi murid-muridnya untuk berlatih. Bab 3365 sengaja menjengkelkan. Perlu Anda ketahui bahwa cara memupuk keabadian tidak hanya sekedar duduk diam di dalam ruangan dan menyerap sumber daya untuk berlatih, apalagi ketika budidaya Anda menemui hambatan, Anda harus berlatih, mungkin Anda bisa menerobos kemacetan tersebut saat berlatih. Dan kali ini medan perang para dewa dan iblis adalah pengalaman terbaik, saya yakin pasti akan banyak biksu yang bisa menerobos kemacetan di medan perang para dewa dan iblis. Putriku selalu ingin masuk, tapi aku ingin Jin Dong lebih maju lagi. Bagaimanapun, Jin Dong kuat dan memiliki pengalaman yang cukup. Dengan lebih banyak pengalaman, budidayanya akan meningkat pesat. Kata Luo Shouhai. Tuan, ada baiknya bagi adik perempuan junior untuk memasuki medan perang para dewa dan iblis. Dia menderita penyakit serius, yang mempengaruhi kultivasinya, yang membuat tingkat kultivasinya rendah. Oleh karena itu, manfaatkan waktu ini untuk memasuki medan perang dewa dan iblis, adik perempuan junior dapat berlatih lebih banyak dan meningkatkan dirinya sendiri. Tingkat kultivasi. Jin Dong berkata pada Luo Shouhai. Karena itu, medan perang antara dewa dan iblis penuh dengan bahaya. Akan terlalu berbahaya bagi Luo Xi untuk masuk sendirian. Luo Shouhai menghela nafas dan berkata, Tuan, tidak perlu khawatir. Tuan Dev juga telah memasuki medan perang para dewa dan iblis. Jika saatnya tiba, minta saja Tuan Dev untuk menjaga adik perempuannya. Dengan kemampuan Tuan Dev, semuanya akan baik-baik saja. Bagus, kata Jin Dong. Ketika Dev melihat ini, dia langsung tahu bahwa master dan muridnya menyanyikan lagu ganda hanya agar dia bisa menjaga Luo Xi. Aku pasti malu untuk mengatakannya secara langsung, jadi aku bernyanyi dan bernyanyi seperti ini saja. Jangan khawatir, Tuan Lembah Luo. Setelah memasuki medan perang para dewa dan iblis, saya akan membantu menjaga Nona Luo. Dev berkata sambil tersenyum tipis. Oke, dengan kata-kata Tuan Dev, saya merasa lega. Jika Tuan Dev membutuhkan saya untuk apapun di masa depan, saya, Lembah Roh Darah, akan wajib melakukannya. Luo Shouhai berkata dengan gembira. Saat mereka sedang berbicara, orang-orang dari Blood Spirit Peak datang. Kemudian Cheng Jinghui memandang Luo Shouhai dan berkata, Kakak senior, keponakan tertuamu sangat lemah, kamu terlalu ceroboh untuk membiarkannya memasuki medan perang para dewa dan iblis. Apa kamu tidak tahu betapa berbahayanya di dalam? Apa yang harus aku lakukan jika terjadi sesuatu pada keponakan tertuaku? Bahkan jika tidak ada bahaya, jika kamu bertemu dengan orang mesum, dengan kecantikan keponakan tertuaku, kupikir dia tidak akan bisa melarikan diri. Ketika saatnya tiba, putri kecil dari Lembah Roh Darah akan berbalik. Akan sangat tidak menyenangkan untuk mengatakannya. Cheng Jinghui bertingkah aneh, seolah dia sengaja membuat marah Luo Shouhai. Setelah mendengar kata-kata Cheng Jinghui, wajah Luo Xi memerah karena marah, sementara mata Jin Dong melebar. Cheng Jinghui, tutup mulutmu yang bau dan panggil aku paman demi kamu. Kamu lihat kamu memiliki beberapa orang yang lebih tua. Terlihat seperti itu. Apa yang terjadi? Neraka. Jin Dong ingin mengikuti Cheng Jinghui dan mengambil tindakan. Luo Shouhai menghentikan Jin Dong, lalu menatap Cheng Jinghui dengan dingin dan berkata, keluar dari sini sekarang, jangan berpikir aku tidak berani menyentuhmu. Melihat Luo Shouhai marah dan tidak berani menyentuhnya, Cheng Jinghui sepertinya mengeluarkan bau mulut sebelum berbalik dan pergi. Di belakang Cheng Jinghui, Liu Sui memandang Luo Xi dan berkata, adik perempuan, kamu tidak perlu takut. Ketika kamu sampai di medan perang para dewa dan iblis, kakak laki-laki akan melindungimu. Kalau begitu, aku dan kakak laki-laki senior juga akan merasakan seperti apa adik perempuan junior itu. Liu Sui memiliki senyuman cabul di wajahnya, dan lengannya yang patah telah pulih seperti sebelumnya. Liu Sui, kamu lupa bagaimana lenganmu patah. Dengan Tuan Dev di sisimu, jika kamu berani menyentuh adik perempuanmu, Tuan Dev akan mematahkan anggota tubuhmu. Jin Dong mengancam Liu Sui dengan keras. Tapi Liu Sui tidak takut sama sekali, malah dia tersenyum dingin dan berkata, saat kita memasuki medan perang para dewa dan iblis, saya akan menjadi orang pertama yang membunuh anak ini. Meskipun saya bukan lawannya, saya punya pembantu. Setelah Liu Sui selesai berbicara, sesosok tubuh tiba-tiba muncul dan berdiri di samping Liu Sui. Pria ini mengenakan jubah hitam, dengan sulaman monster berbentuk aneh di jubah hitamnya, rambut selendang panjangnya berkibar tertiup angin, dan wajah kurusnya tanpa ekspresi. Bab 3366 inilah akhirnya. Kelihatannya pria ini masih muda dan sangat dingin, namun auranya tidak rendah, meski pria ini sengaja menyembunyikan kekuatannya, Anda tetap bisa merasakan aura mendominasi dalam dirinya. Qi Peijia. Melihat orang itu datang, Jin Dong hanya bisa mengerutkan kening. Luo Shouhai dan Luo Xi di samping juga menjadi sangat terkejut saat melihat orang itu datang. Saudara Jin, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu, aku tidak menyangka kamu mengenalku. Pengunjung itu memandang Jin Dong dan berkata sambil tersenyum tipis. Tentu saja kita saling mengenal. Bahkan jika 100 tahun berlalu, aku tidak akan pernah lupa. Jin Dong memandang Qi Peijia dengan sedikit kemarahan di matanya.
Tapi kali ini, kamu tidak memasuki medan pertempuran para dewa dan iblis, yang membuatku sedikit kecewa. Jika ada kesempatan, aku akan terus belajar darimu. Setelah Qi Peijia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, sementara Liu Sui menatap Jin Dong dengan cibiran di wajahnya, lalu mengikutinya dengan tergesa-gesa. Saudara Jin, siapa orang ini? Dia terlihat sangat misterius dan sangat kuat. Dev bertanya pada Jin Dong. Dia adalah seorang kultivator biasa di Gunung Tianmo. Orang ini tidak memiliki keluarga atau sekte di Gunung Tianmo, dan tidak ada yang menerimanya. Kata Jin Dong. Kultivator lepas. Dev tertegun, bisakah seorang kultivator biasa mencapai kondisi seperti itu? Dan menurut saya Anda punya masalah dengannya. Dev bisa melihat kemarahan di mata Jin Dong. Jin Dong tidak menjawab, tapi melirik ke arah Luo Xi, lalu berkata, ya, orang ini menindas adik perempuannya bertahun-tahun yang lalu dan hampir menghilangkan kepolosan adik perempuan itu. Aku memukulinya dengan serius karena marah dan melemparkannya ke dalam Swallow the Gua Setan. Saya benar-benar tidak menyangka orang ini selamat dan menjadi begitu kuat. Sungguh keterlaluan. Gua menelan setan. Pada saat ini, Dev sedikit bingung dan tidak mengerti apa itu gua menelan setan. Tuan Dev, gua menelan iblis ini hanyalah sebuah gua di Gunung Tianmo. Namun, ketika murid dari 6 sekte iblis utama lewat di dekat gua menelan iblis, banyak dari mereka akan menghilang tanpa alasan, jadi lama-kelamaan gua itu akan hilang. Bernama, gua menelan iblis. Dan semua murid sekte iblis utama di Gunung Tianmo juga akan menghindari tempat itu dan tidak akan lewat sana lagi. Luo Shouhai mengikuti Dev dan menjelaskan. Dev sekarang mengerti mengapa mereka semua terkejut saat melihat Qi Peijia. Dia terluka parah dan dilempar ke gua menelan iblis, tapi dia selamat dan menjadi lebih kuat, ini agak keterlaluan. Jika bukan karena terbukanya medan perang antara dewa dan iblis, Dev pasti ingin menjelajahi gua penelan iblis untuk melihat apa yang istimewa darinya. Dev dan yang lainnya sedang menunggu celah di ruang berbeda terbuka sepenuhnya dan turbulensi ruang waktu di sekitarnya menghilang sepenuhnya sebelum mereka bisa masuk. Pusaran air di sekitar retakan menjadi semakin kecil dan ringan, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Dan gumpalan kabut putih di sekitar retakan mulai bergulung dengan keras, dan tak lama kemudian sebuah lorong terbentuk di sekitar retakan. Ketika semua orang melihat bahwa lorong itu terbuka, dan tepat ketika mereka hendak mencobanya, sesosok tubuh tiba-tiba bergegas menuju celah itu dengan cepat. Kemudian terdengar suara keras, seperti alarm. Lusinan biksu yang berdiri di depan celah melihat ini dan melambai bersama. Lusinan napas terkondensasi di satu tempat, menjadi sangat kuat. Dalam sekejap, nafas ini mengenai sosok itu, dan sosok itu langsung berubah menjadi kabut darah, yang tertiup angin. Semuanya, jika Anda tidak memiliki token VIP dan ingin mengganggu tanpa izin, inilah yang akan terjadi. Saya harap Anda memperhatikan. Pemimpin Sekte Kong dari Sekte Suanyin berkata dengan keras. Begitu Master Sekte Kong selesai berbicara, dia melihat bayangan hitam berubah menjadi hembusan angin dan menuju ke celah. Namun kali ini tidak ada suara yang keras, terlihat jelas bahwa orang tersebut memiliki token VIP, sehingga puluhan biksu yang menjaga bagian depan tidak mengambil tindakan. Bab 3367 berpisah. Semua orang menatap kosong, tetapi tidak ada yang bergegas ke depan. Lagi pula, tidak ada yang tahu apakah lorong itu telah terbuka sepenuhnya. Meskipun orang pertama yang masuk dapat memiliki keuntungan waktu, dia juga dalam bahaya. Jika jalur tersebut tidak terbuka sepenuhnya dan tersapu oleh turbulensi ruang dan waktu, mungkin tidak ada jalan kembali. Dev melihat sosok itu dan tahu itu adalah Qi yang mengenakan baju besi, dia tidak bisa tidak mengagumi pria itu. Sosok Qi Peijia mencapai celah, dan seluruh tubuhnya tampak terdistorsi, seolah turbulensi ruang dan waktu masih ada. Semua orang diam-diam senang saat melihat ini, untungnya, mereka tidak terburu-buru masuk dulu. Namun tubuh kiper yang terpelintir tidak berhenti, melainkan terus bergerak menuju celah, dan segera memasuki saluran kabut, dan kemudian sosok itu menghilang tanpa jejak. Nona Luo, ayo pergi. Ketika Dev melihat Qi Peijia masuk, dia tahu tidak akan ada bahaya, jadi dia berkata pada Luo Xi. Luo Xi mengangguk, lalu mengikuti Dev dan terbang menuju lorong. Yang lain juga melompat dan menuju ke bagian medan perang para dewa dan iblis. Segera sosok semua orang menghilang ke dalam lorong, hanya ada beberapa orang yang tersisa di atas lautan awan yang baru saja ramai. Tuan, ayo kembali. Tuan Dev akan menjaga adik perempuan kita, jadi dia akan baik-baik saja. Jin Dong berkata pada Luo Shouhai yang tidak mau pergi. Luo Shouhai mengangguk, lalu mengikuti Jin Dong dari atas lautan awan menuju Sekte Suanyin. Ketika Dev membawa Luo Xi ke medan perang para dewa dan iblis, ternyata itu adalah gurun, ada banyak tulang di tanah yang telah tertinggal di sini selama ribuan tahun. Tulang-tulang ini tidak lagi dapat membedakan mana yang abadi dan mana yang iblis, tetapi melihat tulang-tulang yang berserakan di tanah, Anda dapat mengetahui bahwa banyak orang tewas di medan perang ini. Tulang-tulang ini juga merupakan harta karun. Anda harus tahu bahwa pemilik tulang-tulang ini adalah manusia abadi dan iblis abadi yang telah naik ke surga. Jika tulang-tulang ini dapat digunakan untuk membuat senjata, mereka pasti akan sangat kuat. Luo Xi melihat tulang-tulang itu berserakan di tanah dan tidak merasa takut, malah dia bersemangat dan ingin mengambil tulang-tulang itu untuk digunakan sebagai senjata.
Jika kamu memungut tulang-tulang ini di tanah, kapan kamu akan mengambilnya? Segera buang. Dev meminta Luosi membuang tulang-tulang itu. Mereka memasuki medan perang para dewa dan iblis untuk mendapatkan harta yang lebih kuat, bukan untuk mengambil tulang. Ketika Luosi melihat ini, dia hanya bisa membuang tulang yang dia ambil. Dev melihat sekeliling. Langit dipenuhi pasir kuning, dan tidak ada seorang pun yang terlihat sama sekali. Dev tidak tahu apakah orang lain telah dikirim ke tempat lain, atau apakah medan perang para dewa dan iblis dibagi menjadi beberapa spasi. Bagaimanapun, ruang-ruang yang berbeda ini semuanya dibuat secara artifisial, jadi Anda dapat membuat sebanyak yang Anda mau, dan Anda dapat menciptakan lingkungan apapun yang Anda inginkan. Dev menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menjelajahi lingkungan sekitar, tetapi di sini, kesadaran spiritualnya sebenarnya terbatas. Kesadaran spiritual Dev hanya dapat mendeteksi beberapa ratus meter, yang tidak sejauh mata memandang. Dalam hal ini, jelas tidak mungkin mengandalkan kesadaran spiritual untuk mendeteksi harta karun, mungkin tergantung pada keberuntungan. Nona Luo, aku akan memberimu slip giok. Kita berdua akan mencarinya secara terpisah. Terlepas dari apakah kita menemukan harta karun itu atau tidak, pada akhirnya kita akan bertemu di satu tempat. Slip giok ini untuk kenyamanan komunikasi. Anda harus mengambilnya. Dev tahu bahwa waktu sangat berharga, dan akan sia-sia jika mereka berdua berburu harta karun bersama. Jika dua orang bertindak terpisah, mereka dapat menjelajahi area terluas dalam waktu singkat. Dan tidak ada orang di sekitar sini, jadi seharusnya tidak ada bahaya, itulah mengapa Dev menyarankan ini. Oke, Luosi mengangguk, mengambil slip giok, dan berangkat ke satu arah. Dev juga menemukan arah dan mengambil langkah maju. Bab 3368, sangat teliti. Dev berjalan tidak jauh dan menemukan jejak warna hijau di antara tulang putihnya. Dev tahu bahwa warna hijau ini pasti sebuah harta karun. Itu seharusnya adalah benda yang dibawa oleh makhluk abadi atau iblis tertentu ketika dia mati. Tapi saat Dev hendak membungkuk untuk mengambil benda hijau itu, hembusan angin tiba-tiba menerpa dia. Nak, jika kamu menemukan sesuatu yang bagus, segera berikan padaku, jika tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Seorang pembudidaya iblis dengan wajah bulat, memegang senjata seperti pisau boning, berteriak tajam ke arah Dev. Pembudidaya iblis ini berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga, melihat bahwa Dev baru saja melangkah ke alam kesengsaraan, pembudidaya iblis itu tampak percaya diri dan meminta Dev untuk menyerahkan harta karun itu. Dev hanya melirik ke arah pembudidaya iblis dan mengabaikannya sama sekali. Untuk pembudidaya iblis tingkat ketiga di alam kesengsaraan yang berani berteriak mengejarnya, dia hanya mencari kematian. Dev mengambil sentuhan hijau dan menemukan bahwa itu adalah cincin hijau. Dev menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajahinya dan menemukan bahwa itu adalah cincin penyimpanan dengan ruang penyimpanan yang besar. Layak menjadi harta karun di medan perang antara dewa dan setan. Tetapi ketika Dev hendak menyimpan barang-barang itu, pembudidaya iblis itu menjadi cemas dan melambaikan senjata di tangannya ke arah Dev. Wah, tidak bisakah kamu mendengarku? Aku memintamu untuk menyerahkan barang-barang itu. Saya. Dev memperhatikan penggarap iblis itu menyerangnya dengan sedikit rasa jijik di sudut mulutnya. Dia kemudian meletakkan cincin itu, dan kemudian dia memiliki cambuk panjang di tangannya. Dia mengayunkannya dalam sekejap dan menuju ke arah penggarap iblis itu. Ini adalah cambuk iblis. Ketika cambuk itu dipukul, pembudidaya iblis itu tiba-tiba merasakan lautan kesadarannya menegang, dan seluruh dirinya berada dalam keadaan kesurupan. Cambuk iblis ini menyerang kesadaran spiritual penggarap iblis, sehingga penggarap iblis tidak mampu membela diri. Alasan mengapa Dev tidak menggunakan cambuk ajaib di Gunung Tianmo adalah karena benda ini dirancang khusus untuk menahan para pembudidaya iblis. Jika terungkap, saya yakin banyak pembudidaya iblis di Gunung Tianmo akan memandang Dev dengan iri. Ketika cambuk dijatuhkan, wajah kultivator iblis itu berubah drastis, dan dia terus mundur dengan linglung, matanya penuh ketakutan dan dia berkata, apa yang kamu lakukan? Bagaimana bisa begitu kuat? Pembudidaya iblis berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga, tetapi sekarang dia dicambuk oleh Dev dan tidak dapat melawan. Ini adalah cambuk ajaib, siap memberi pelajaran padamu para penggarap jahat. Setelah Dev selesai berbicara, dia mencambuk-cambuk di tangannya lagi. Wajah pembudidaya iblis menjadi gelap, dia tiba-tiba berteriak, mengulurkan cakarnya, dan meraih cambuk iblis. Dengan genggaman ini, cakar tulang menyeramkan yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul di kehampaan, dan cakar tulang ini dengan erat menggenggam dasar cambuk ajaib. Hahaha, aku tidak peduli apakah kamu menggunakan cambuk ajaib atau cambuk dewa, kamu hanyalah sampah di depanku. Pembudidaya iblis itu meraih cambuk ajaib Dev dan tertawa terbahak-bahak. Dev melihat tatapan arogan dari kultivator iblis itu dan tidak bisa menahan tawa. Segera setelah itu, sumber api di tubuh Dev meledak seketika, dan gumpalan api mengikuti cambuk ajaib dan langsung menyulut cakar tulang dari pembudidaya iblis. Cakar tulang yang tak terhitung jumlahnya semuanya terbakar menjadi bubuk di dekat api. Ke api. Pembudidaya iblis terkejut dan mundur dengan putus asa, tetapi tubuhnya sudah tertutup api. Ah! Pembudidaya iblis menjerit dan berguling-guling di tanah dengan putus asa. Melihat pembudidaya iblis yang berputar, Dev hanya menyaksikan dengan mata dingin, menyaksikan tanpa daya saat pembudidaya iblis itu dibakar menjadi abu oleh api.
Kultivator iblis seperti ini yang memanfaatkan situasi ini pantas mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Seseorang yang hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga dan berani mengikuti nasihat Dev hanyalah mencari kematian. Dev tidak bisa menahan cibiran saat dia melihat kultivator iblis itu berubah menjadi abu. Setelah membunuh pembudidaya iblis, Dev terus bergerak maju, tetapi kecepatan Dev sangat lambat dan kesadarannya diperluas sebanyak mungkin. Alasan mengapa Dev berjalan lambat adalah karena dia takut ketika Luo Xi dalam bahaya, dia akan segera bergegas. Sejak Luo Shouhai meninggalkan putrinya dalam perawatannya, Dev tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun. Bab 3369, Pemusnahan. Sekte Suanyin. Tidak lama setelah Dev dan yang lainnya dengan token VIP memasuki medan perang para dewa dan iblis, seseorang datang ke pintu Sekte Suanyin. Orang-orang yang datang tidak lain adalah Zuo Xuan, tuan muda dari dimensi Ling Alliance, serta Penatua Chu dan dua jurumudi. Penatua Fei dari Istana Tanpa Jiwa juga mengikuti Zuo Xuan. Zuo Xuan mengandalkan statusnya sebagai tuan muda dari aliansi penyegel iblis, jadi dia sama sekali tidak meremehkan para penggarap iblis ini. Aliansi penyegel iblis mereka telah membangkitkan banyak pembudidaya iblis, mereka yang patuh akan dibangkitkan, dan mereka yang tidak patuh akan dibunuh. Jadi selama bertahun-tahun, Zuo Xuan telah mengembangkan kebiasaan meremehkan pembudidaya iblis. Setelah Zuo Xuan mengetahui bahwa seseorang dapat memasuki medan perang para dewa dan iblis terlebih dahulu, dia segera membawa seseorang untuk menemukannya, dia juga ingin memasuki medan perang para dewa dan iblis terlebih dahulu. Melihat pembuat onar datang ke depan pintu, Master Sekte Kong memimpin orang-orang keluar, termasuk banyak kepala sekte iblis lainnya. Master Sekte Kong tidak mengenal Zuo Xuan, jadi dia menoleh dan bertanya, "Siapa kamu? Kamu membuat banyak keributan di depan pintu saya." Melihat Master Sekte Kong tidak mengenalinya, Zuo Xuan segera berkata dengan arogan, "Saya adalah tuan muda dari aliansi penyegel iblis, nama saya Zuo Xuan. Mengapa seseorang memasuki medan perang para dewa dan iblis terlebih dahulu? Saya juga ingin untuk masuk terlebih dahulu." Nada suara Zuo Xuan seperti memberi perintah. Ketika banyak pembudidaya iblis mendengar bahwa Zuo Xuan berasal dari aliansi penyegel iblis, mereka semua mengerutkan kening. Bagaimanapun, aliansi penyegel iblis sangat terkenal dan kekuatannya menyebar hampir ke seluruh surga dan dunia manusia. Sekte Master Kong juga mengerutkan kening, dan kemudian berkata, "Guru Zuo, orang-orang yang masuk lebih awal berasal dari sekte dekat Gunung Tianmo kami. Beku eksternal, apapun rasnya, harus menunggu 3 hari sebelum mereka dapat masuk. Aku tidak peduli, aku ingin masuk sekarang. Jika kamu tidak mengizinkanku masuk, maka aku akan memberitahu ayahku dan meminta cabang aliansi penyegel iblis di sekitarnya untuk datang dan menghancurkanmu." Meskipun Zuo Xuan hanya memiliki kultivasi tingkat kelima di alam kesengsaraan, dia mengandalkan statusnya dan berkata dengan keras kepada Sekte Master Kong. Kata-kata Zuo Xuan seperti menusuk sarang lebah, dan kepala banyak sekte iblis langsung dipenuhi dengan niat membunuh. Melihat ini, Penatua Chu segera membantu Zuo Xuan, "Tuan, jangan bicara omong kosong. Paman Chu, apa yang kamu takutkan? Mereka hanyalah sekelompok pembudidaya iblis." Zuo Xuan bahkan tidak menyadari bahayanya saat ini. Tapi saat Zuo Xuan selesai berbicara, Demon Mountain Ghost Law melangkah maju dan berkata, "Kalian dari Melgobi, Dimensi Ling Alliance kalian sangat hebat. Ini adalah Gunung Tianmo, dan tidak ada cabang dari Dimensi Ling Alliance kalian di sini. Percaya atau tidak, jika aku membunuhmu di sini, ayahmu bahkan tidak dapat menemukanku. Jangan berpikir bahwa aku tidak tahu trik aliansi penyegel iblismu. Kamu menggunakan alasan untuk menghancurkan klan iblis kami, lalu memburu dan membunuh kami para penggarap iblis, dan kemudian kami dipenjara dan dimanfaatkan olehmu. Orang di belakangmu seharusnya berasal dari Istana Tanpa Jiwa, kan? Tampaknya Istana Tanpa Jiwa kini telah menjadi anjing dari aliansi penyegel iblismu." Ketika Mosan Gui Lao berada di Mohai, dia mengetahui rahasia aliansi penyegel iblis dari Dev, dan juga mengetahui bahwa aliansi penyegel iblis mengalami masalah dengan Dev, jadi dia berdiri dan mengutuk Zuo Xuan. "Aliansi penyegel iblis memperlakukan kami para penggarap iblis bukan sebagai manusia, tapi sebagai hewan peliharaan. Jika kami patuh, kami akan memelihara mereka. Jika tidak, kami akan membunuh mereka. Kami sama sekali bukan manusia." Kembali ke Mohai di wilayah utara, aku dan adik perempuanku hampir dibunuh oleh orang-orang dari Dimensi Ling Alliance. Jindong juga berdiri dan berkata, "Di Mohai, Jindong dan Luo Xi hampir mati di tangan Dimensi Ling Alliance. Jika Dev tidak muncul tepat waktu, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Sialan, putriku hampir mati di tangan aliansi penyegel iblismu. Jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini." Ketika Luo Shouhai mendengar bahwa Luo Xi hampir dibunuh oleh aliansi penyegel iblis, dia segera menjadi cemas dan mengambil sikap. Para pembudidaya iblis lainnya dari sekte iblis semuanya dipenuhi dengan kemarahan dan mengepung Zuo Xuan dan yang lainnya. Pada saat ini, Zuo Xuan sedikit bodoh, melihat para pembudidaya iblis di sekitarnya dengan mata marah. Zuo Xuan hampir kencing di celana. Setelah melihat ini, Penatua Fei dari Istana Tanpa Jiwa dengan cepat mundur dan mengikuti Zuo Xuan untuk menjauhkan diri. Bab 3370 bahkan tidak berani kentut. Sekarang, Penatua Chu cemas. Meskipun dia memiliki kekuatan yang baik, dia tidak dapat menahan serangan dari begitu banyak pembudidaya iblis.
Terlebih lagi, ini semua adalah pemimpin sekte iblis, dan banyak dari mereka yang kekuatannya tidak kalah dengan dia. Penatua Chu sangat marah di dalam hati, itu semua karena bunyi bip buta ini, yang membuat semua pembudidaya iblis ini marah. Dan semua rahasia aliansi penyegel iblis mereka telah terungkap. Sekte Master Kong, apa yang akan kamu lakukan? Tidak boleh ada perkelahian pribadi di Gunung Tianmo selama ini, tidak peduli ras apa, tetapi kamu telah memutuskan. Sekarang apakah kamu ingin melanggar peraturan? Jika kamu melanggar peraturan, kamu harus memikirkannya. Sekarang kamu bukan satu-satunya pembudidaya iblis di Gunung Tianmo. Jika saatnya tiba, akan ada begitu banyak manusia biksu dan binatang. Bagaimana Anda menjelaskannya? Pasti akan terjadi kekacauan. Dan jika Anda membunuh Tuan Muda kami, pemimpin aliansi pasti akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengepung Gunung Tianmo, dan akan ada banyak korban. Apakah Anda berencana untuk menghancurkannya setelah Anda memulihkan diri selama bertahun-tahun? Penatua Chu berkata kepada Sekte Master Kong. Pada saat yang sama, kata-kata ini juga ditujukan untuk para penggarap iblis lainnya. Lagi pula, cukup baik bagi para penggarap iblis ini untuk menemukan tempat seperti Gunung Tianmo di mana mereka dapat memulihkan diri tanpa diganggu. Jika Zuo Xuan benar-benar terbunuh, Gunung Iblis, tanah suci para iblis, mungkin akan lenyap. Pemimpin Sekte Kong diam, dan para penggarap iblis lainnya juga diam. Setelah beberapa saat, Master Sekte Kong berkata, Anda harus segera meninggalkan Gunung Tianmo. Anda tidak diperbolehkan memasuki medan perang para dewa dan iblis di Gunung Tianmo. Oke, kami akan segera pergi. Setelah Penatua Chu selesai berbicara, dia menarik Zuo Xuan dan pergi. Ketika dia keluar dari Sekte Suanyin, dahi Penatua Chu sudah berlumuran keringat dingin, dan Zuo Xuan masih sedikit tidak yakin dan berkata, mengapa saya tidak bisa memasuki medan perang para dewa dan iblis? Saya masih ingin mengambil harta karun. Dan Dev itu, apakah kamu akan membiarkan dia pergi seperti ini? Penatua Chu melirik Zuo Xuan tanpa daya. Dia sangat takut sehingga dia baru saja mengompol dan tidak berani kentut. Sekarang dia meninggalkan Sekte Suanyin, dia mulai berteriak. Jika bukan karena serigala ekor besar yang kidal, mereka tidak akan menjadi seperti sekarang. Tuan, Dev bisa saja mencegat dan membunuhnya ketika dia meninggalkan Gunung Tianmo. Dia tidak bisa tinggal di Gunung Tianmo selamanya. Saya bersedia tinggal di Sekte Suanyin, mengamati pergerakan Dev, dan melapor kepada Tuan Muda ketika saatnya tiba. Penatua Fei dengan cepat menyarankan saat ini. Ketika Zuo Xuan mendengar ini, dia segera mengangguk, oke, ayo kita lakukan seperti ini. Awasi Dev dan para pembudidaya iblis di Gunung Tianmo ini. Cepat atau lambat saya akan membawa orang untuk menghancurkan mereka. Penatua Fei pergi dengan gembira, tetapi dia tidak bisa pergi. Dia telah memakan pil racun Dev. Jika dia tidak dapat menemukan cara untuk mendetoksifikasi Dev, dia akan mati. Tuan, ayo pergi. Penatua Chu membawa Zuo Xuan dan berjalan menuju bagian luar Gunung Tianmo. Di medan perang para dewa dan iblis. Dev memandangi rumput peri di depannya dan tercengang. Karena rumput peri ini sangat besar, lebih tinggi dari Dev, hampir menjadi pohon. Dan ada beberapa buah di atasnya. Energi spiritual mengalir pada buah tersebut dan buahnya sangat jernih. Jauh lebih kuat dari rumput peri di luar. Jika rumput peri ini digunakan untuk memurnikan ramuan, efeknya pasti 10 kali lipat, 100 kali lebih kuat. Dev mengulurkan tangannya untuk mengambil rumput peri, lalu tiba-tiba menggunakan kekuatan untuk mencabut rumput peri, lalu memasukkannya ke dalam ring penyimpanan. Tapi setelah Dev menyentuh rumput peri, seluruh rumput peri tiba-tiba berada di bawah tanah dan menghilang di bawah tanah dalam sekejap. Dev tertegun dan melihat ke arah tanah, dia tidak mengerti bagaimana rumput peri bisa hidup dan benar-benar bersembunyi di bawah tanah dengan sendirinya. Dev menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menjelajah, wajahnya berubah seketika, dan kemudian matanya terbakar amarah. Cambuk ajaib muncul di tangan Dev dan mencambuknya ke tanah. Bersambung.